Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini kami akan melanjutkan atau meneruskan perihal pembahasan yang berkaitan dengan sebelumnya. Hari ini kita akan share mengenai efektif dan tidak efektif dalam pedagogik baru seperti itu. Di sini yang menyusun saya sendiri, Anja Rambari Afandi, dan kemudian ada Bapak Kiki Muhammad Rizky, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dalam memasuki era abad 21, di sini di mana kompetensi guru itu menekankan pada keefektifan dalam pembelajaran, seperti itu. Kemudian di sini menurut Engstrom dan Danielson pada 2006 mengatakan bahwa model pengembangan hendaknya berlandaskan pada konsep kepemimpinan guru dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif yang otentik dan melekat pada pekerjaan guru sehari-hari seperti itu. Nah, strategi ini juga membantu menguatkan pembelajaran kolektif dengan kompetensi guru abad 21 yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan seperti itu. Di mana di sini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran profesional sebagai norma di sekolah. Kemudian, pedagogik yang sering dipahami sebagai ilmu tentang pembelajaran ternyata memiliki konteks yang lebih luas dari teaching skill, di mana pedagogik tidak hanya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa, di sini melainkan juga mencakup aspek-aspek lain dalam pembelajaran untuk mendukung peningkatan kualitas hasil pembelajaran seperti itu. Kemudian di sini kita memiliki prinsip-prinsip pembelajaran menuju pedagogik yang efektif. Nah, menurut Profesor Dr. Dede Rosyada, MA, pedagogi ini bukan semata-mata menyiapkan rencana pembelajaran saja, mengembangkan strategi pembelajaran saja, dan melakukan evaluasi proses seperti itu, serta hasil belajar siswa. Tapi di sini pedagogi itu juga mencakup sebagai berbagai aspek yang mendukung suksesnya proses pembelajaran. Nah, apa saja? Di sini bagian A, lingkungan pembelajaran yang mendukung dan produktif seperti itu. Nah, apa saja? Yaitu mengembangkan hubungan positif antara guru dengan siswa melalui pemahaman yang baik untuk semua siswa. Kemudian mengembangkan budaya yang saling menghargai satu sama lain antara siswa dengan siswa dan antara guru dengan siswa. Kemudian lingkungan yang selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pembelajaran yang membuat para siswa itu menjadi percaya diri dan berani mencoba dalam belajarnya, dan menjamin para siswanya melalui pengembangan kegiatan belajar yang mampu mendorong usaha para siswa untuk belajar dan memberikan pengakuan atas capaian hasil belajar. Nah, jadi lingkungan belajar ini ketika lingkungannya didukung gitu kan, maka proses yang didapatkan sama siswa juga itu bisa menjadi produktif seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada lingkungan belajar harus mendorong kebebasan siswa, dependensi antar siswa dan antara siswa dengan guru, serta mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar seperti itu. Nah, salah satunya di sini mendorong dan mendukung para siswanya untuk bertanggung jawab terhadap proses belajar. Misalkan kita memberikan sebuah tugas atau memberikan sebuah proyek gitu kan, kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan siswa dan kerjasamanya, dan itu bisa diimplementasikan ketika siswa itu mendapatkan sebuah challenging dari gurunya seperti itu untuk menyelesaikan dengan maksimal. Kemudian ada lagi kebutuhan psikologis dan latar belakang sosiologis, kemudian perspektif dan ketertarikan para siswa itu harus terefleksi dalam program pembelajaran. Salah satunya di sini diantaranya menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan interest para siswa. Nah, jadi
setiap kelas itu kalau di lingkungan sekolah gitu kan ya, memiliki, misalkan dalam lingkungan sekolah memiliki beberapa kelas gitu. Nah, dalam beberapa kelas itu pasti siswa itu memiliki beberapa karakteristik gitu. Nah, ketika hanya menggunakan satu strategi pembelajaran saja gitu kan, maka ada beberapa siswa yang menerima atau ada beberapa kelas yang menerima, ada juga yang kurang cocok gitu dengan strategi pembelajaran yang diberikan gitu. Kemudian strategi pembelajaran ini juga bisa mendukung para siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda, ya, seperti yang tadi disampaikan, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya, serta memperkuat pengalaman, kemajuan, dan penguasaan para siswa terhadap teknologi. Nah, itu dari sisi kebutuhan psikologis. Kemudian, di sini yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya itu ada para siswa harus ditantang dan didukung untuk memiliki kemampuan berpikir dengan level yang tinggi dan mampu mengaplikasikan ilmunya itu dalam kehidupan yang nyata. Nah, salah satunya di sini mengembangkan program pembelajaran dengan sekuensi yang mampu mendorong mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu ya. Kemudian mengembangkan koneksitas juga gitu kan, antara ide dengan ide gitu kan. Kemudian teori seperti itu. Kemudian mendorong diskusi ide-ide substantif, kemudian mendorong peningkatan kualitas juga gitu ya dalam proses pembelajaran, kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong siswa itu untuk bertanya gitu ya, seperti itu. Jadi dipancing gitu sama kita gitu. Pinter-pinternya guru dalam dalam mencuri gitu atau memancing siswa untuk bertanya seperti itu. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong siswa itu untuk melakukan penelitian seperti itu ya, yang contohnya problem solving gitu kan strateginya. Kemudian mampu juga mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat mempercepat siswa untuk berpikir imajinatif dan kreatif seperti itu ya. Contohnya misalkan dari apa yang kita berikan, siswa mampu mengembangkan dengan imajinatif mereka seperti itu ya, sehingga bermunculanlah hasil ide-ide yang kreatif. Kemudian di sini juga aspek prinsip yang selanjutnya yaitu penilaian merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya di sini mendesain evaluasi dan penilaian yang mencakup seluruh tujuan pembelajaran. Kemudian di sini juga memastikan bahwa para siswa itu selalu memperoleh feedback melalui hasil tes mereka gitu kan, dan mendorong untuk aktif belajar lebih lanjut gitu. Contohnya misalkan dalam ulangan gitu kan, diberikan itu kan merupakan sebuah feedback gitu, di mana mereka akan melihat hasil capaian mereka gitu dari apa yang sudah dipelajari gitu kan. Jika memang siswa tersebut memiliki kompetensi yang lulus, misalkan berarti siswa tersebut dikategorikan bahwa mampu memahami apa yang dipelajari gitu. Tapi kalau sebaliknya gitu, berarti itu ada yang kurang dalam misal sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mampu mengembangkan kriteria penilaian secara eksplisit, kemudian mengembangkan penilaian yang mendorong para siswa untuk melakukan refleksi dan self assessment, menggunakan data penilaian sebagai bahan rencana pembelajaran berikutnya. Jadi sebagai evaluasi juga untuk guru di masa mendatang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini prinsip belajar itu berkaitan kuat dengan kehidupan masyarakat di luar kelas gitu ya. Nah, di sini salah satunya mendorong para siswa untuk selalu terlibat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer gitu kan. Kemudian mendorong juga siswa untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal, nasional maupun mancanegara.
dan memanfaatkan teknologi dengan cara-cara merefleksikan sebagai masyarakat modern yang mengikuti kemajuan teknologi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pak Kiki. Pak Kiki, siapa Kiki? Ya Pak, insya Allah. Baik, disilakan. Terima kasih Pak Anjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Pak Anjar dengan judulnya kesinambungan efektivitas pedagogi baru. Yang pertama ada pedagogi. Kemudian yang kedua ada task and assessment. Yang ketiga ada teach use by teacher. Yang keempat itu teach use by student. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan satu persatu dari pedagogi. Nah, untuk tahap awal ini di sini ada tahap awal teacher control, yaitu guru berperan sebagai pengontrol dalam pembelajaran. Artinya guru itu harus menerapkan disiplin terhadap siswanya supaya tercapai pedagogi yang baru. Kemudian tahap selanjutnya yaitu partnership. Partnership itu guru harus menjadi rekan siswa dalam pembelajaran, ya. Contohnya guru dan siswa itu saling bertukar pikiran untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kemudian ada tahap lanjutan. Di sini ada tahap lanjutan yaitu learner autonomy. Learner autonomy itu pemberian tanggung jawab kepada peserta didik untuk mengatur bagaimana mereka ingin belajar dan apa yang ingin mereka capai dalam pembelajaran. Nah, untuk tahap lanjutan ini memang cukup sulit untuk diterapkan, tapi tidak ada mungkin baiknya juga diterapkan, itu diterapkan terhadap siswa agar tujuannya tercapai. Kita itu menerapkan pedagogi baru. Kemudian yang kedua itu ada task and assessment, yaitu pemberian tugas dan penilaian. Nah, untuk tahap awal di sini ada content mastery, yaitu penguasaan konten. Penguasaan konten yang diberikan oleh guru khususnya terhadap siswa. Kemudian tahap lanjutannya di sini ada new knowledge creation. Di sini dari tahap awal itu siswa itu dapat menciptakan pengetahuan baru, gitu ya. Artinya melalui proses-proses tahap awal siswa itu menciptakan pengetahuan baru. Jadi siswa itu mendapatkan pengetahuan baru yang diperoleh dari konten mastery. Jadi ini tuh merupakan tahapan yang saling berkelanjutan. Kemudian ada tahap lanjutan learner mastery atau learning mastery. Learning mastery itu pendekatan pembelajaran yang menganut ajas ketuntasan belajar. Jadi pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual. Jadi pada tahap task and assessment ini, untuk tahap lanjutannya semua pembelajaran atau semua tugas menuntut siswa atau mewajibkan siswa untuk menuntaskan setiap tugas yang telah diberikan oleh guru agar tercapainya pedagogi yang baru. Kemudian teach use by teacher, itu penggunaan teknologi di sisi guru, gitu. Penggunaan teknologi di sisi guru. Yang pertama itu adalah content delivery, itu dalam penggunaannya guru itu memastikan bahwa konten atau materi itu dapat tersampaikan oleh siswa. Jadi
secara merata walaupun penggunaan teknologi, guru itu harus bisa menyampaikan kepada siswa gitu. Jadi siswanya tidak ada yang kebingungan atau tidak paham dengan apa yang digunakan oleh guru, khususnya pada teknologi. Kemudian adalah collaboration. Collaboration ini dalam penerapan teknologi, semua siswa harus bekerja sama, baik guru ataupun siswa. Nah, baik di sisi siswa atau kelompok kecil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian ada enable of learning process visibility. Kemudian yang keempat ada teach use by student. Di sini teknologi yang digunakan dari siswa. Yang pertama itu ada content consumption. Jadi content consumption itu konten yang disajikan oleh siswa gitu. Kemudian ada tools to create new knowledge. Di sini alat untuk menciptakan pengetahuan baru atau teknologi apa yang digunakan oleh siswa untuk menciptakan teknologi yang baru atau menciptakan pengetahuan yang baru khususnya dengan penggunaan teknologi. Kemudian yang terakhir ada means to do real things in the world. Dari tahapan-tahapan di awal, tujuannya itu untuk siswa itu untuk bisa mengimplementasikan dalam hal-hal yang nyata, misalkan dalam pembelajaran. Itu dengan adanya teknologi itu, siswa itu dapat melakukan di dalam kegiatan sehari-hari, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Pak Anjar. Nah, di sini ada efektivitas pedagogi baru. Yang pertama itu, agar tercapainya pedagogi yang baru, guru itu harus menjadikan siswa dan guru itu sebagai rekan pembelajar. Ya. Jadi sebagai rekan pembelajar. Kemudian yang kedua, tugas pembelajaran mendalam atau deep learning jangka panjang. Atau juga bisa lintas kurikuler, tugas yang kompleks dan saling ketergantungan. Kemudian, tugas pembelajaran mendalam memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan ukuran keberhasilan yang jelas. Jadi dalam pembelajaran itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Itu. Kemudian memberikan kontrol terhadap siswa dan pilihan yang sesuai dengan tingkatan mereka. Secara bertahap membangun kapasitas siswa untuk mengatur proses pembelajaran. Yang selanjutnya, umpan balik yang efektif dan berkelanjutan dengan cara penilaian formatif terhadap tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, mengidentifikasi dan menggunakan alat dan sumber daya digital untuk mendukung tugas pembelajaran yang mendalam dan membantu siswa menguasai proses pembelajaran. Menganalisis kemajuan data untuk menginformasikan perubahan dalam pengajaran dan strategi pembelajaran. Nah, di sini ada pedagogi yang tidak efektif itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada yang pertama itu terlalu banyak otonomi siswa gitu ya, terlalu banyak kewenangan, terlalu banyak membebaskan siswa itu merupakan salah satu pengganjal untuk tercapainya pedagogi yang baru. Kemudian ada tugas jangka pendek untuk satu unit pembelajaran, bukan multidisiplin. Jadi tugasnya harus jangka panjang. Tapi di sini kenapa tidak efektif? Karena tugasnya yang diberikan merupakan tugas jangka pendek. Kemudian tidak ada tujuan pembelajaran atau cara pengukuran keberhasilan yang jelas. Jadi tidak ada patokan atau pengukuran keberhasilan yang jelas.
Kemudian terlalu banyak memberikan kendali dan pilihan untuk siswa sebelum mereka memiliki keterampilan untuk menyusun pembelajaran mereka secara efektif. Kemudian umpan balik yang tidak efektif atau hanya penilaian sumatif di akhir tugas. Jadi harus ada umpan balik antara siswa baik guru untuk menciptakan pedagogi yang baru. Kemudian penggunaan alat dan sumber daya digital hanya mengirimkan konten dan melacak perkembangan, tetapi tidak untuk menginformasikan perubahan dan pengajaran dan strategi pembelajaran. Maksudnya di sini guru itu seperti hanya memberikan materi saja gitu. Walaupun dengan adanya teknologi, tapi guru itu tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi yang hanya guru dilakukan itu hanya sekedar mengirimkan materi saja kepada siswa gitu. Nah, kemudian ada ekspektasi dan self esteem. Itu merupakan harapan, dan self esteem itu harga diri. Maksudnya harga diri itu di sini perasaan positif seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalau disimpulkan itu, self esteem itu merupakan percaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada self esteem dan ekspektasi. Jika self esteem-nya low, ekspektasinya tinggi, maka yang terjadi adalah kerusakan moral atau demoralisasi. Kemudian jika self esteem-nya tinggi, ekspektasinya tinggi, maka akan terjadi kesuksesan baik dalam pedagogi yang baru ataupun dalam pembelajaran. Kemudian jika self esteem-nya rendah, ekspektasinya rendah, pasti akan timbul kegagalan. Kemudian jika self esteem-nya tinggi, kemudian ekspektasinya rendah, maka akan terjadi kepuasan. Walaupun untuk tingkat sukses itu berbeda gitu ya, karena untuk sukses itu harus self esteem-nya harus tinggi dan ekspektasinya harus tinggi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya kembalikan ke Pak Anjar. Baik, terima kasih Pak Kiki. Mangga Bapak Ibu, mari kita buka diskusinya. Jika ada yang mau didiskusikan. Silakan yang lainnya menanggapi ya. Pada bagian ini dibahas tentang efektivitas pembelajaran ya. Efektivitas pembelajaran dalam kaitannya ya pembelajaran digital pedagogik. Ayo. Nih, saya mengawali saja ya. Ini dari misalkan mungkin kita pernah mengalami sendiri ya melakukan pembelajaran di kelas, atau mungkin kita punya gambaran tentang
kawan kita yang sedang mengajar, atau mungkin kita punya pengalaman guru kita dahulu seperti apa, beliau-beliau memberikan melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, ini coba barangkali bisa diinikan oleh kelompok ini, bisa diceritakan lah. Mau mengambil kasusnya apa, silakan. Apakah Bapak guru kita dahulu atau kita sendiri melakukan pembelajaran atau kawan kita yang lain yang melakukan pembelajaran. Kira-kira hal efektif apa saja yang sudah dicapai dalam pembelajaran tersebut. Dan menurut Anda apa saja hal yang tidak efektifnya gitu ya dari pembelajaran tersebut. Coba ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak Kiki dan teman-teman yang lain. Berbagi share pengalaman pribadi saja Pak ya, terkait keefektifan itu sendiri gitu dalam pembelajaran. Pernah meneliti gitu kan, yang dijadikan sebuah topik judul gitu. Di sana mengambil juga mengenai efektivitas dalam pembelajaran seperti itu. Dan salah satunya gitu kan, ketika saya mengambil judul gitu dengan ada efektifnya gitu. Pertama itu dilihat daripada pola keseharian atau pola kebiasaan siswa gitu kan dalam kelas seperti apa dalam belajar gitu kan. Kemudian dari sana diambil sebuah kasus di mana pertama mencoba untuk berdiskusi secara langsung gitu dengan siswa, baik dengan siswa maupun dengan siswa itu sendiri seperti itu. Nah, dari sana diperoleh bahwa dalam pembelajaran yang saya terima datanya itu mereka mengatakan pembelajaran tersebut terlalu pusing gitu, terlalu kurang dipahami gitu, sehingga memerlukan metode atau strategi baru untuk mencapai daripada ketidakpahaman siswa tersebut gitu. Dan akhirnya saya coba survei menggunakan sebuah angket gitu. Di sana berisikan, tuliskan apa saja yang kalian harapkan daripada ketidakpahaman kalian terkait sebuah materi pembelajaran tersebut. Dan dari hasilnya, karena saya mengukur siswa zaman sekarang gitu, di mana ketertarikan mereka lebih banyak atau cenderung lebih banyak kepada yang berbau dengan sebuah permainan seperti itu. Yang akhirnya ketika di sana diberikan sebuah tantangan gitu kan, apakah itu bisa menjadi sebuah efektif terhadap pembelajarannya gitu kan. Dan saya coba untuk menemukan dulu hipotesis awalnya gitu seperti apa untuk nanti disandingkan dengan strategi pembelajaran yang dilalui gitu. Dan dari hasil data yang diperoleh awal sebelum dan sesudah gitu, ternyata dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan gitu, ternyata tujuan daripada pembelajaran itu bisa menjadi efektif ketika strategi yang diberikan itu cocok dengan lingkungan mereka itu sendiri gitu. Yang salah satunya itu saya pernah meneliti mengenai sistem operasi berbantuan game desktop seperti itu. Dan dari hasil belajar yang diperoleh, mereka baik
ada peningkatan dari sebelum dan sesudah seperti itu. Itu mungkin sharing dari saya terkait keefektifan pembelajaran seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Ini dari kalau kita merujuk yang lain ya, istilah yang lain itu pokoknya kalau efektif itu kita sudah berbuat baik, ya bertindak sesuai dengan yang diinginkan dan menghasilkan ya menghasilkan yang kita inginkan gitu ya. Jadi dari segi proses kita sudah sebaik mungkin dan menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau dalam konteks pembelajaran berarti prosesnya itu ya bagaimana kita mengelola kelas itu ya dengan metode, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran sehingga menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan itu 2 minggu yang lalu dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Masih ingat ya? Tujuan pembelajaran. Jadi betapa pentingnya itu menentukan tujuan pembelajaran itu ya, sehingga tujuan pembelajaran yang sifatnya transparan dengan siswa itu sangat bagus katanya gitu menurut buku tersebut gitu. Nah, ada nggak hal-hal yang menurut Anda itu Anda menilai sesuatu yang tidak efektif misalkan dari pembelajaran yang dialami atau pembelajaran yang melihat kita pembelajaran orang lain tanpa harus menyebutkan siapa-siapanya. Ayo. Yang satu lagi siapa barusan? Saya, Pak. Oh, boleh nggak? Jika coba. Bisa nggak menemukan hal-hal? Anak soalnya nangis, Pak, sebentar. Oke. Anjar dulu, silakan. Bisa nggak menemukan hal-hal yang menurut Anda tidak efektif nih, ya tidak efektif. Paling merujuk kembali ke yang tadi gitu ya, Pak. Ya. Ke penelitian yang saya teliti gitu. Ketidakefektifan belajar itu di mana apa yang diberikan oleh guru itu tidak bisa diterima oleh siswa seperti itu. Dan salah satunya yang mendukung itu adalah sebuah metode atau strategi gitu. Bagaimana bagaimana mengelolanya guru terhadap siswa gitu, sehingga ketidakefektifan misalkan kurangnya transfer ilmunya ke siswa gitu kurang maksimal gitu kan, sehingga kita harus, kalau saya pribadi gitu Pak, kalau ketika ngajar dan ada siswa yang tidak paham gitu, suka kembalikan lagi ke saya gitu apa yang salah gitu, dan saya coba gitu dengan metode yang baru gitu. Ketika misalkan di kelas ini bisa diterapkan discovery learning, kemudian ketika di kelas yang satu lagi ternyata harus problem solving gitu. Nah, di sana menemukan gitu, oh ternyata di kelas ini nggak efektif nih ketika dikasih problem solving gitu, tapi harusnya di sini lebih efektif ketika diberikan sebuah discovery learning gitu. Begitupun juga dengan apa yang sering saya berikan gitu. Ada sekelompok siswa itu senang dengan pembelajaran berbasis game, ada juga yang senang dengan pembelajaran berupa video tutorial seperti itu. Nah, keefektifan dan ketidakefektifan itu berarti bisa kita rasakan ketika kita terjun ke lapangan itu sendiri gitu. Dan yang saya alami seperti itu gitu, model daripada ketidakefektifan dalam menyampaikan seperti itu, Pak. Oke, ya. Nah, dalam bahasa kita itu bahasa pedagogik itu ya, itu tujuan pembelajaran
Jadi sesuatu yang sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Tadi dikatakan kalau misalkan ada siswa yang tidak paham dan sebagainya. Nah, itu dibahasakannya itu adalah berarti tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya, barangkali gitu. Salah satunya gitu. Jadi ya ada dua hal setidaknya untuk mencapai efektif itu adalah bagaimana kita menjalankan prosesnya gitu ya, menjalankan prosesnya, apakah sudah baik nggak, apakah sudah sesuai nggak. Nah, tadi tentang disinggung tentang strategi pembelajaran. Nah, perlu ditekankan sekali lagi, tidak ada strategi pembelajaran yang benar atau salah, ya. Yang benar atau salah tidak ada. Yang ada hanya cocok dan tidak cocok. Tadi disebutkan betul, mungkin di kelas 1 misalkan problem based learning cocok, di kelas lain tidak, itu harus dengan project atau bahkan mungkin itu harus dengan ceramah saja gitu ya. Karena orang-orangnya sudah pintar-pintar dan sebagainya misalkan itu ya. Bisa saja misalkan. Tapi kita punya alasan untuk mengadopsi misalkan strategi atau langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Yang jelas do something well-nya itu terlihat gitu ya. Jadi kita sudah berusaha segala sesuatu dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, sesuatu yang kita harapkan itu adalah tertuangnya dalam tujuan pembelajaran. Ya, saya kira bagus ya tuh Saudara Anjar apa yang disampaikan. Seperti itulah masalah efektivitas pembelajaran. Nah, yang perlu digarisbawahi juga ini efektivitas pembelajaran itu berkaitan juga dengan efisiensi ya, dengan efisiensi. Gitu. Nah, jadi tidak hanya bisa mencapai tujuan pembelajaran, tapi yang harus diperhatikan juga masalah efisiensi. Nah, pemilihan strategi yang sesuai dan sebagainya, misalkan itu bisa meningkatkan ya efektivitas dan efisiensinya. Jadi mungkin kalau kita punya waktu 2 kali 45 menit misalkan. Nah, dengan 2 kali 45 menit misalkan saja kita mau menyelenggarakan diskusi dengan perombakan bangku belajar. Nah, yang 2 kali 45 menit itu termasuk dengan menyusun bangku dan nanti membereskan kembali, itu termasuk. Gitu. Jadi kita tidak boleh misalkan ya 2 kali 45 menit itu tambahannya nanti siswa jadi mengambil waktu istirahat mereka, tidak boleh. Atau mengambil waktu istirahat pelajaran lain seizin gurunya, misalkan. Tidak boleh itu. Jadi yang 2 kali 40 menit. Sehingga disinilah kita membuat semacam mulai dari awal ya perencanaan itu harus seperti apa, strategi, terus bahan ajar gitu. Mungkin dalam satu bab misalkan, ini nggak perlu semua disampaikan gitu. Bagian apa saja yang paling penting yang kita belajarkan dalam ya kita tuangkan dalam pembelajaran sehingga bisa mengcover semua. Ya. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan media pembelajaran itu juga sama. Boleh pakai berbasis game, tapi sekali lagi itu pemilihan itu harus berdasarkan pemikiran di awal ya, pemilihan itu. Jadi tidak hanya asal datang langsung pakai ini dan sebagainya, pakai media tertentu yang kita buat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi efektivitas pembelajaran berkaitan juga dengan efisien karena kita dibatasi dengan waktu ya. Dibatasi dengan waktu. Jadi tidak boleh lebih misalkan dari maksudnya tidak boleh lebih gini. Jadi dalam kurun waktu sekian 2 kali 45 menit. Nah, efektivitasnya itu artinya kita ingin mencapai efektivitas. Lalu kalau Anda sempat belajar ya di ilmu pengetahuan alam itu tentang efektivitas itu rentangnya mulai dari 0 sampai 100% kan. Nah, gitu.
Jadi mungkin idealnya ya 100%, tapi mungkin tidak mencapai itu. Tapi kita kemudian bisa mengubahnya, meningkatkannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke ya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan juga, ini masalah efektivitas pembelajaran itu tidak mengenal bagaimana sifat pembelajaran tersebut dilakukan. Mau daring, mau luring, tetap saja ada efektivitas pembelajaran. Nah, ini menjadi satu tantangan nih bagi Anda nih. Ya, efektivitas pembelajaran yang selama ini kita lakukan secara daring itu. Ini gimana cara mengukurnya? Nah, coba kita cari ya, kita cari rujukan-rujukannya ini dalam konteks online seperti ini. Bagaimana cara mengukur efektivitas pembelajaran, gitu ya? Nah itu digarisbawahi, tolong, gitu ya, bisa menjadi alternatif ya salah satu kata kunci lah dalam penelitian Anda. Baik, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada? Sudah cukup ini? Sepertinya cukup, Pak. Oke, sepertinya cukup. Ya, saya kira terima kasih sudah bagus. Silakan kalau mau ditutup dulu. Enggak. Baik Pak, izin share screen. Di sini kami akan menyimpulkan Bapak Ibu yang terkait daripada apa yang kita bahas dalam efektif dan tidak efektif seperti itu. Bahwa pedagogik baru ini harus mengembangkan langkah-langkah baru yang menilai hasil belajar baru serta praktek yang mengarah pada hasil tersebut. Kemudian upaya untuk menuju pada keterampilan abad 21. Kemudian juga di sini kesimpulannya penilaian adalah bagian terlemah dari model pedagogik baru yang disajikan dalam buku ini yang kami review gitu ya sejauh ini. Kemudian di dalam buku ini juga memberikan rekomendasi itu ada 3 variabel yang menjadi fokus pekerjaan kita gitu ya. Di mana pertama itu ada penilaian baru dari hasil pelajaran atau deep learning, kemudian identifikasi dan penilaian sifat kemitraan pedagogis yang paling baik dan menghasilkan hasil baru yang sebelumnya juga sudah dibahas mengenai kemitraan, kemudian pertimbangan tentang kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan kemitraan pedagogis baru yang baru saja disampaikan seperti itu. Itu saja Bapak Ibu terkait daripada apa yang kami bahas. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok ini ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Ya, mudah-mudahan ini informasinya tadi cukup bagus ya tentang efektivitas pembelajaran. Ini bisa kita cermati sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi saya umumkan, jadi minggu depan itu 8 paper dari mulai bab 1 sampai bab 8 itu sudah dikumpulkan ya melalui email saya. Dan kalau Anda mau sendiri menyampaikannya di WA ini tidak apa-apa. Setidaknya nanti kalau sudah terkumpul saya pun akan men-share-nya di grup WA kita ya. Oke. Jadi minggu depan kita tidak ada pertemuan. Kita ketemu lagi minggu berikutnya ya. Di minggu berikutnya saat bulan suci Ramadan. Tapi kita masuk seperti biasa saja ya, mungkin 4:30 lah ya, mungkin 4:30 kita coba karena harus ada ya semua kelompok harus presentasi. Ini kan baru kelompok berapa ya?
Ini baru kelompok 5, Pak. 5 kan. Jadi masih ada 3 kelompok lagi. Nah, gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.